Halo teman-teman, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak komentar, nggak usah banyak tetek bengek apa segala macam. Saya mau perjelas, kalian sudah pasti tahu VD World Cup yang juara adalah Magnus Carlsen. Saya akan detail memberitahu kepada teman-teman agar mendapatkan ilmunya. Sebenarnya pertandingan dari middle sampai akhir sudah menuju kata remis, tetapi dia punya spekulasi teman-teman. Nah, saya akan sampaikan kepada teman maksud dan tujuan dari Magnus Carlsen sehingga dia berhasil mendapatkan juara VD World Cup 2023. Siapkan konsentrasi tinggi, langsung saja. Magnus Carlsen memegang bidak hitam dan Ramesh Babu Pragnananda memegang bidak putih. Selamat menyaksikan. Ramesh Babu Pragnananda memulai dengan pion E2 langkah dan Magnus Carlsen juga melakukan hal yang sama, pion E2 langkah. Putih kuda ke F3 dan hitam kuda ke C6. Perhatikan teman-teman, langkah awal yang dilakukan oleh kedua pemain membentuk pembukaan atau bishop opening. Ini mengarah kepada Italian game. Setelah putih pion D3, lalu hitam gajah C5. Setelah putih menaikkan pion A 2 langkah, terlihat di sini Pragnananda mempunyai inisiatif untuk melakukan serangan dari sayap menteri. Next, Magnus Carlsen menaikkan pion D 1 langkah. Terlihat di sini juga Magnus Carlsen tidak terburu-buru untuk melancarkan serangan. Setelah putih melakukan rokade sayap raja teman-teman, lalu hitam menghambat jalur pion menaikkan pion A2 langkah. Di sini Pragnananda melihat gajah petak hitam tidak nyaman karena mengepin posisi raja, maka dia mengajak pertukaran dan Magnus Carlsen mengiyakan kondisi pertukaran tersebut. Gajah pukul gajah, lalu pion pukul gajah. Sehingga terbukalah benteng jalur F yang dimiliki oleh putih sudah tidak ada lagi pion yang terhalang. Walaupun kasat mata kita melihat ada penumpukan pion yang dimiliki oleh Pragnananda di jalur E. Setelah hitam memanuverkan kuda ke E7, lalu putih menaikkan kuda ke H4. Langkah dari awal ini sebenarnya Pragnananda sudah memiliki keunggulan ya teman-teman. Dan posisi Magnus Carlsen menaikkan pion C 1 langkah. Teman-teman bisa perhatikan setelah menteri bergeser ke E1 ada tujuan ke G3. Tujuannya ke situ dan akan menumpuk benteng untuk mengancam posisi kuda. Benteng memukul kuda karena tidak bisa dipukul oleh pion. Ancaman menteri ke raja itu tujuan dari Pragnananda. Magnus Carlsen mengetahui hal itu, menghambat jalur diagonal dan mengancam gajah. Gajah mundur ke B3. Lalu Magnus Carlsen menaikkan menteri ke D6. Dan lihat, Pragnananda sudah mulai agresif masuk menteri ke G3 teman-teman. Kuda menghalang dan mengancam posisi menteri, tetapi menteri di sini tidak kabur, melainkan naik merapat ke G5. Ada langkah krusial pada saat Magnus Carlsen menaikkan pion G 1 langkah. Ada langkah terbaik sebenarnya teman-teman yang dimiliki oleh Pragnananda. Kita berandai sementara. Apabila Pragnananda fokus untuk tetap melakukan serangan, dia harusnya menurunkan kuda ke F3. Dan ada ancaman apabila pion dinaikkan, menteri bergeser. Seperti ini kondisinya teman-teman. Hal yang terbaik itu dilakukan. Bisa penumpukan benteng di jalur F. Diagonal sudah baik dimiliki oleh putih. Ini satu keunggulan yang dimiliki Pragnananda, tapi tidak mengambil langkah itu teman-teman. Bisa menumpuk nanti bentengnya di jalur F. Nah, kita kembali ke partai aslinya. Nah, di sini Pragnananda tidak menurunkan kudanya, tetapi menaikkannya teman-teman. Posisi mengancam menteri, karena tidak bisa dipukul oleh pion, raja dipin. Mudah saja bagi Magnus Carlsen. Kalian juga pasti melakukan hal itu. Terlalu repot kita memikirkan kuda mengancam menteri atau menjaga posisi terlalu mendekat. Langsung aja pukul teman-teman, seperti yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Setelah pion memukul kembali, maka raja naik menghindari posisi pion naik ke depan. Putih menggeser rajanya ke H1. Perhatikan, di sini Magnus Carlsen mengajak pertukaran menteri. Pragnananda mengiyakannya. Kesalahan terbesar. Sebenarnya sudah bagus awal serangan yang dilakukannya, tetapi begitu ada gebrakan dari Magnus Carlsen, dia buyar teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya. Magnus Carlsen memukul pion dengan pion H, jangan dengan pion F teman-teman. Kebanyakan dari kita melakukan itu dengan pion F. Ternyata itu salah.
Terjadi pertukaran pion di lini center. Perhatikan, diagonal petak gajah putih yang dimiliki oleh Prananda sudah aktif. Tapi Magnus Carlsen berupaya untuk merubah posisi. Lihat bagaimana benteng mengancam kuda dan kuda dilindungi oleh benteng. Lalu Magnus Carlsen menaikkan benteng ke D4, mengancam posisi pion. Tetapi Pragnananda mengabaikannya saja. Benteng mendouble dan mengancam kembali posisi kuda yang ada di F6. Nah, di sini ada spekulasi ataupun langkah cerdik yang dilakukan oleh Pragnananda. Berkeinginan agar kuda pukul pion. Kita berandai teman-teman, apabila kuda pukul pion, posisi akan tidak baik-baik saja bagi hitam. Maka benteng pukul pion kembali dan posisi skak. Benteng pukul benteng dan kembali putih melakukan benteng pukul benteng dan skak. Ada ancaman kepada kuda. Nah, hal ini tidak akan nyaman bagi Magnus Carlsen. Maka dengan kuda diancam, dia tidak melarikan kudanya, tetapi membackup kuda tersebut dengan kuda ke G8. Nah, inilah yang diciptakan oleh Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini. Pragnananda menaikkan pion mengancam benteng, mudah saja Magnus Carlsen turun benteng ke D7, lalu putih menggeser benteng ke jalur E, dan hitam juga melakukan hal yang sama, benteng ke jalur E. Gajah manuver ke C2, langkah kurang baik menurut saya teman-teman, karena pergerakan gajah sudah terhambat oleh pion E4. Hitam kuda D7 dan putih kuda C4 mengancam posisi pion. Lihat langkah Magnus Carlsen, menggeser benteng melindungi pion A5. Next, Pragnananda menaikkan pion ke G4. Terlihat melakukan serangan menggunakan satu pion yang ada di jalur G. Magnus Carlsen menghambat, menaikkan pion, dan putih benteng ke G2. Setelah kuda ke H6, maka pion maju mengancam kuda. Mudah saja bagi Magnus Carlsen memukul pion tersebut, dan Pragnananda langsung menyambutnya dengan benteng. Kondisi berubah teman-teman. Setelah kuda mundur mengancam benteng, lalu benteng mundur kembali ke G2. Dan menurut saya teman-teman, di sini diunggulkan hitam ya, karena putih gajahnya tidak aktif, ada dihambat oleh pion yang ada di E4. Nah, setelah benteng mengancam kuda, lalu kembali benteng mengancam benteng, mengajak pertukaran. Mudah saja benteng tersebut memukul dan kuda juga terselamatkan. Langkah berikutnya, Pragnananda menaikkan pion B 2 langkah mengajak pertukaran. Di sini langsung disambut oleh Magnus Carlsen. Lihat kondisi tercipta. Saya akan fokuskan kepada teman-teman maksud dari Magnus Carlsen di endgame ini. Sama pion yang dimiliki hitam dan putih, perwira juga sama. Jadi ada poin plus dari niat Magnus Carlsen yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Setelah putih raja ke G2, lalu hitam raja ke E7. Nah, di sini supaya agar benteng yang dimiliki oleh putih tidak masuk ke jalur D, maka raja ke E7. Pion maju, benteng bergeser ke E8. Setelah putih bergeser benteng ke E2, Magnus Carlsen langsung menaikkan kuda ke A5, ada cakaran nantinya di F4. Tetapi Pragnananda mengetahui hal itu, raja mundur ke G1. Magnus Carlsen menaikkan kuda ke F4 mengancam benteng, benteng bergeser ke jalur D. Lihat bagaimana posisi benteng setelah naik ke H3, jalur 3 telah dikuasai oleh hitam. Di sini langkah krusial ataupun rancangan Magnus Carlsen tersampaikan teman-teman. Diabaikan oleh Pragnananda, menaikkan pion, memberikan secara gratis, tetapi dalam pemikiran dia akan mendapatkan pion C kembalinya nanti. Satu hal yang tidak disadari oleh Pragnananda dengan kondisi seperti ini, setelah gajah berupaya untuk mengambil kembali pion C6, maka Magnus Carlsen mempunyai ide sangat brilian, benteng ke C3. Mengancam kuda, kuda berlari ke A5. Mengancam pion 2 kali, diabaikan sama Magnus Carlsen. Kenapa? Dengan kondisi seperti ini, langsung Magnus Carlsen memiliki ide yang sangat brilian, sulit untuk ditebak teman-teman. Menaikkan kuda, kuda akan ditempatkan untuk memberikan perhentian ataupun menghambat laju Raja Putih. Perhatikan, mengunci pergerakan laju Raja Putih. Kita berandai apabila kuda pukul pion, maka seperti inilah yang akan terjadi. Ada cakaran, jelas unggul hitam. Kita kembali dulu ke partai aslinya. Dengan kondisi seperti ini, Pragnananda melakukan pilihan langkah
benteng ke C2, mengajak pertukaran. Terlambat teman-teman. Karena apa? Kuda langsung naik ke H3 dan skak. Raja bergeser ke F1, lalu benteng ke jalur A, mengancam gajah. Lihat bagaimana posisi raja tidak bisa naik. Posisi G2, F2, E2 ada yang hambat oleh kuda. Nah, apabila kuda pukul pion, maka raja bergeser saja menghindari skak. Di sini posisinya Pragnananda menyerah. Karena ada ancaman skak mat di A1. Jelas gajah petak putih akan tewas. Itu sebabnya Magnus Carlsen juara, Pragnananda menyerah. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman, saya sudah memberikan sesederhana mungkin analisanya. Dukung terus channel ini agar memberikan pertandingan-pertandingan dunia dan saya memberikan manfaat bagi teman-teman untuk mendapatkan ilmunya pada saat bermain nanti di pos ronda, di online, atau di teman-teman kalian. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.